أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Seringkali kita lihat kaum muslimin yang berinteraksi dan kontak langsung dengan mushaf Al-Quran. Mereka memegang, lalu ketika membuka dan mencari halaman, ayat, juz atau surat yang dituju, seringkali kita lihat jari telunjuk diarahkan ke lisannya, lalu mengambil ludah dan dengan jari yang ada ludahnya itu membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Pertanyaan yang kita bahas kali ini adalah hukum membuka mushaf, membuka lembaran-lembaran mushaf Al-Quran dengan menggunakan ludah. Boleh atau tidak? Kalau tidak, apa hukumnya? Kalau boleh, apakah iya? Nah, mari kita perhatikan bagaimana para ulama menjabarkan hal ini. Para ulama sangat-sangat bijak dan sangat-sangat cerdas, memberikan hukum yang tujuan pokoknya adalah untuk menjaga kemuliaan dan juga derajat martabat Al-Quran. Wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci haruslah tetap terjaga kesuciannya. Memang sih di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum ditemukan mushaf. Mushaf itu ditemukan para sahabat tentu pasca wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan bertanya, adakah contohnya, adakah dalil langsung hadisnya? Tentu tidak ada. Karena ini sekali lagi keberadaan mushaf itu setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kiranya lucu banget kalau bertanya tentang hadis, kalau bertanya tentang contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena bentuk fisik Al-Quran belum ada. Al-Quran masih fis sudur, Al-Quran masih fil ukul, belum fis sutur, belum ditulisan. Al-Quran masih di hati, fis sudur, fil ukul ada di dalam otak para sahabat Nabi dan tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belum fis sutur, belum dalam bentuk tulisan. Nah, bagaimana? Kita simak. Bismillahirrahmanirrahim di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj. Qalat Asy-Syafi'iyah, kelompok madhab Imam Asy-Syafi'i, mereka bersepakat lalu berkata yahrumu mashul mushafi, haram hukumnya menyentuh mushaf bi usbu'in alaihi rikun, dengan menggunakan jari-jari yang di jari itu ada ludahnya. Id yahrumu isalu syai'in minal busaq ila syai'in min ajza'il mushafi. Karena menyentuhkan sesuatu yang ada ludahnya terhadap potongan-potongan Al-Quran, yang dimaksud adalah lembaran-lembaran Al-Quran, mushaf Al-Quran, itu juga haram. Maka hukum membuka mushaf, lembaran-lembaran mushaf Al-Quran dengan menggunakan ludah itu haram. Kalau haram, dosa. Karena dosa, beristighfarlah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Yang kedua, di dalam kitab Syarhul Kabir, Hasyah Ad-Dusuki ala Syarhil Kabir, qalatil Malikiyah, kelompok madhab Imam Asy-Syafi'i, mereka memberikan fatwa, amma in balla asabi'ahu yurikuhu biqasdi qalbi awraqi fahuwa haramun. Adapun jika ada seseorang membasahi jarinya
dengan ludah yang akan digunakan untuk membuka lembaran-lembaran Al-Quran, hal itu haram. Pendapat kelompok madhab Imam Al-Maliki, Malikiyah, biasa kita kenal demikian. Maka madhab Syafi'i, madhab Maliki sama-sama kompak sepakat mengatakan haram hukumnya membuka lembaran-lembaran mushaf Al-Quran menggunakan ludah. Catat, haram hukumnya. Kemudian di dalam kitab Syarah Sunan Turmudi disebutkan Imam Ibnul Arabi rahmatullahi alaih, beliau mengatakan, wa qad i'tada, sungguh begitu banyak likatsirin minan nasi, begitu banyak terjadi pada manusia, idza aradu ayyaqra'u fi mushafin au kitabi ilmin yatrukuna al-bazaqu alaihi liyashala qalbahu. Begitu banyak sekali orang yang menggunakan ludah ya ketika akan membaca Al-Quran atau membaca kitab. Ya, tujuannya adalah supaya mudah untuk membukanya. Wahadhihi, yang demikian, perilaku demikian ini qadzaratun karihatun. Ini mengotori yang amat sangat tidak disuka. Siapa yang tidak suka? Siapapun orang akhirnya jijik. Wa ihanatun qabihatun. Kata beliau, ini perendahan, ini pelecehan yang buruk sekali. Yang bagi li muslimin ayat surukah. Hendaklah bagi umat Islam tidak melakukan itu, meninggalkannya. Dengan apa? Wallahu a'lam. Dengan berbagai macam cara, tapi tidak menggunakan ludah. Apakah ludah najis? Bukan. Ludah itu suci. Yang tidak bagus itu kan menjijikkannya karena bau. Apalagi kalau tidak gosok gigi. Itu kan fogging namanya. Yang terakhir, Al-Imam Ibnul Hajj memberikan fatwanya fima yajibu ala mu'adzibil atfal, dalam materi mendidik anak-anak. Wa yata'ayyanu alaihi ayyamna as-sibyan mimma i'tadahu ba'duhum min annahum yamsahunal alwah au ba'daha bibusaqihim wa dzalika la yajuzu li'annal busaq mustaqdirun. Di dalam kitab Al-Madkhal dikatakan hendaklah bagi pengajar-pengajar Al-Quran itu menghindarkan kebiasaan sebagian orang yang mereka itu menyentuhkan tangannya, jarinya yang ada ludahnya, lalu kemudian dipakai untuk membuka mushaf. Yang demikian ini tidak boleh, kata beliau. Al-Imam Ibnul Hajj rahmatullahi alaih mengatakan yang demikian ini tidak boleh. Kenapa? Li'annal busaq mustakthirun. Karena ludah itu kotor dan menjijikkan. Maka bukan membahas hukum ludah, bukan juga membahas tentang mushaf yang harusnya dimuliakan, ya, karena itu ada hadisnya, dalilnya, tidak membahas itu, tapi hukum bagaimana menjaga kemuliaan Al-Quran, menjaga kesucian Al-Quran. Jangan berhentilah membuka Al-Quran dengan menggunakan ludah, karena ini haram hukumnya, itu mengotori dan menjijikkan, bahkan ihanah, pelecehan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.